Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pihak berwenang Kamboja menangkap 106 warga negara Indonesia yang diduga terlibat sindikat penipuan daring internasional. 36 diantaranya perempuan yang kini menjalani pemeriksaan intensif oleh otoritas tempat. Pihak berwenang Kamboja menangkap 106 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam sindikat penipuan daring internasional. Operasi penangkapan dilakukan pada pekan lalu di sebuah gedung di distrik Tuol Korp, Phnom Penh. Komite Ad Hoc Pemberantasan Penipuan Daring Kamboja menyebut penggerebekan itu menjadi bagian dari upaya besar pemerintah memberantas jaringan kejahatan cyber lintas negara. Dalam operasi tersebut, aparat juga menyita puluhan telepon genggam, komputer desktop, dan 2 mobil yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi penipuan. Pemerintah Kamboja menegaskan pihaknya akan bertindak tegas terhadap semua pelaku kejahatan cyber tanpa terkecuali. Dalam siaran persnya, lembaga itu menyebut kampanye anti penipuan daring kini menjadi prioritas nasional untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Operasi serupa juga telah dilakukan di beberapa provinsi lain dengan hasil penangkapan puluhan tersangka dari berbagai negara Asia Tenggara. Adapun otoritas Indonesia disebut telah berkoordinasi dengan pemerintah Kamboja untuk memastikan perlindungan hukum bagi para WNI yang ditangkap. Kementerian Luar Negeri RI dikabarkan tengah memverifikasi identitas dan status hukum mereka sebelum mengambil langkah lanjutan. Kasus ini menambah panjang daftar WNI yang terseret dalam jaringan penipuan daring lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, warga Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad pria bersimbah darah di dalam rumah. Polisi menyita 2 unit sepeda motor yang diduga milik pelaku. Warga Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad pria bersimbah darah di dalam rumah. Petugas Inafis Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi terhadap jasad korban. Menurut tetangganya, korban ditemukan tewas pada dini hari. Sebelumnya korban tengah asik mengobrol bersama 2 temannya pada malam hari sebelum ditemukan tewas. Biasanya ada istri sama anaknya, tapi katanya istrinya lagi ke rumah mertuanya, jadi kebetulan sendiri. Berarti suami ibu sempat masuk? Oh, tadi malam saya nggak nanya sih dia masuk apa enggak. Cuman saya tanya ada bukti-bukti kalau itu temannya apa, katanya jam 11 itu mereka masih nongkrong di teras, masih ngobrol-ngobrol gitu jam 11 malam. Berapa orang bu temannya? Katanya berdua, jadi mereka bertiga di teras. Kami sudah melakukan pemanggilan para saksi dan tentunya tersangka akan kami lakukan penyidikan berdasarkan keterangan para saksi yang kami peroleh di tempat kejadian perkara. Untuk sepeda motor ada 2 sepeda motor, tentunya apakah memang itu milik pelaku atau milik korban, kami akan terus telusuri ya. Polisi pun telah memasang garis polisi di lokasi kejadian serta membawa 2 unit sepeda motor yang diduga milik pelaku. Sementara guna kepentingan proses otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mertua dan menantu tewas ditikam tetangganya dengan sebilah senjata tajam jenis sangkur di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku menikam korban usai menegurnya karena suara musik keras yang diputar korban. Keluarga korban pembunuhan mengamuk di rumah pelaku di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban tidak terima 2 anggota keluarganya dibunuh, merusak isi rumah dan melempar jendela rumah pelaku. Sejumlah warga dan petugas kepolisian berusaha menenangkan keluarga korban.
Peristiwa pembunuhan terhadap Amir Daeng, usia 57 tahun dan menantunya Rahim Daeng Bali, usia 41 tahun terjadi saat kedua korban berpesta minuman keras jenis balo ditegur oleh pelaku karena memutar musik dengan suara keras. Namun karena tidak terima ditegur, salah satu korban melawan dan dibalas dengan tikaman menggunakan sangkur oleh pelaku hingga mengenai dada korban. Melihat pertuanya ditikam, menantu korban berusaha menolong namun juga ikut ditikam oleh pelaku dan terkena di bagian perut. Ada 2 korban MD, di mana satu pelaku inisial S juga telah menyerahkan diri di Polres Goa, dan saat ini kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap yang bersangkutan. Untuk motifnya sendiri, Pak? Untuk motif sementara kami dalami, yang bersangkutan juga sementara kami periksa di Polres Goa. Apakah ada unsur dendam atau bagaimana, Pak, sebelum terjadinya peristiwa ini? Informasi awal seperti begitu, namun kami tetap mendalami motif daripada pelaku melakukan hal. Usai menganiaya kedua korban, pelaku menyerahkan diri ke Polres Goa dan diperiksa secara intensif oleh Satreskrim Polres Goa. Polres Sibolga, Sumatera Utara akhirnya berhasil menangkap kelima pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang pemuda musafir di pelataran Masjid Agung Sibolga. Motifnya para pelaku tersinggung ucapan korban yang menolak diusir dari masjid ketika korban ingin beristirahat. Kelima pelaku yang diamankan ini yaitu SS, ZP, HB, RE, dan terakhir CL. 2 pelaku diamankan Senin siang, yakni RE dan CL. Tersangka RE diamankan saat bersembunyi di rumah kerabatnya, sementara tersangka CL menyerahkan diri kepada polisi. Sehari sebelumnya 3 pelaku yaitu SS, ZP, dan HB telah diamankan polisi dari tempat persembunyiannya masing-masing. Kasus pengeroyokan disertai penganiayaan ini viral di media sosial dari rekaman kamera pengawas masjid. Saat itu korban Arjuna 21 tahun datang sekitar pukul 3:30 pagi bermaksud menumpang beristirahat menunggu pagi sebelum melanjutkan mencari pekerjaan melaut. Namun salah satu pelaku SS mengusir korban dan dibalas dengan ucapan yang membuat pelaku tersinggung. SS lantas memanggil keempat rekannya dan disitulah terjadi peristiwa pengeroyokan secara brutal. Saat pagi hari, warga yang melihat korban tergeletak di jalan lalu membawanya ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Telah diamankan oleh Polres Sibolga sebanyak 5 orang. Dan sebelumnya 3 orang terlebih dulu sudah diamankan. Akibat perbuatannya, para pelaku kini mendekam di tahanan, terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Sibolga, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan saksi Pratu Petrus Canisius Wae. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Luki Namo dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada sidang kali ini majelis hakim menghadirkan saksi Pratu Petrus Canisius Wae yang sebelumnya tidak hadir di persidangan. Namun dalam kesaksiannya, Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu, hingga membuat suasana persidangan menegang. Ibu korban, Sepriana Paulina Mirpe, tak kuat menahan tangis dan keluar ruang sidang. Dari para tersangka ini yang paling keji, Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru. Dan juga ini dan si intelnya ini, si Thomas Awi itu dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni, tanggapan Mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat,
wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. Sekitar jam berapa itu? Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama ibu kandung dari Lucky, Mama berharap semuanya dipecat. Ibu Prada Lucky mengaku kecewa karena menilai saksi belum berterus terang. Atas perbuatan para terdakwa, ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Onadio Leonardo dibawa pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan asesmen di BNNP DKI Jakarta. Proses asesmen dilakukan penyidik atas permintaan keluarga. Setelah sebelumnya Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan, ia dibawa ke BNNP DKI Jakarta untuk menjalani asesmen guna menjalani proses rehabilitasi. Asesmen ini dilakukan atas permintaan pihak keluarga. Terkait barang bukti yang ditemukan dan hasil proses pemeriksaan sebelumnya, polisi belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena masih menunggu hasil asesmen dari BNNP DKI Jakarta.